Sobat Sosiolog. Perkenalkan, namaku Sabrina Mutfania dari kelas 12 IPS 2, nomor urut 24. Di video kali ini, bertujuan untuk melengkapi tugas ujian praktek mata pelajaran Sosiologi yang bertema kearifan lokal dan kebudayaan komunitas. Sumber data yang menjadi acuan informasi dalam video kali ini menggunakan data sekunder dan data penunjang lainnya. Mari kita simak videonya. Let's check it out. Video kali ini akan membahas tentang kawasan budaya Citayu. Kalian tahu nggak di mana sih letak kawasan budaya Citayu ini? Kawasan budaya Citayu terletak di daerah Pekalongan. Kenapa sih harus budaya Citayu? Kenapa nggak yang lain? Kawasan budaya Citayu ini mempunyai potensi untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan wisata kreatif dalam edukasi budaya yang menunjang pengetahuan, kreativitas, dan pendapatan khususnya masyarakat dan daerah Kota Pekalongan. Perkembangan kawasan budaya Citayu memberikan potensi sebuah keunggulan produk dalam cakupan rencana pengembangan kreatif berbasis budaya. Kawasan Citayu ini sudah dikenal sejak zaman kolonial loh sebagai tempat kesenian dan kebudayaan. Jadi kalau kalian main-main ke Kota Pekalongan, kalian nggak perlu bingung mau jalan kemana, mau liburan kemana, mau mengunjungi daerah mana. Kunjungin aja kawasan budaya Citayu. Sini, aku kenalin bangunan ikonik yang ada di kawasan Citayu. Oke, sekarang aku bakal kenalin kalian bangunan-bangunan ikonik yang ada di kawasan Citayu. Yang pertama, ini nih, Gedung Presidenan, yang sekarang dialihfungsikan menjadi kantor pos Kota Pekalongan. Nah, yang kedua, ada Nederland Hondes Bank, yang sekarang dialihfungsikan menjadi kantor BUMN Pertanian. Jadi di atas ini ya. Lalu, yang ketiga, ada Gedung Societet, yang sekarang dialihfungsikan menjadi GOR Citayu atau Gedung Olahraga Citayu Kota Pekalongan. Nah, dari ketiga bangunan di atas, yang melekat bagi saya adalah Gedung Olahraga karena tempatnya yang begitu luas, begitu asri. Kemudian banyak sekali event-event yang udah dilaksanakan di Gedung Olahraga tersebut. Gak cuma event-event olahraga, bahkan untuk pameran buku seperti expo dan lain sebagainya itu diadakan di GOR Citayu. Kemudian banyak banget event olahraga yang dilaksanakan di gedung olahraga tersebut. Ada basket, ada futsal, kemudian bela diri seperti pencaksilat, karate, dan taekwondo. Semua dilaksanakan di area gedung olahraga Citayu. Nah, kita lanjut ke bangunan selanjutnya. Next. Wah, ini nih penampakan gedung balai kota yang sekarang menjadi museum batik. Kalian tahu nggak, museum batik ini menjadi ikon terbesar yang ada di Kota Pekalongan. Karena apa? Kota Pekalongan ini juga disebut sebagai kota batik, di mana banyak sekali pengrajin batik yang ada di Kota Pekalongan. Dari mulai komunitas kecil hingga komunitas batik pembatik yang sangat besar. Nah, di museum batik ini kita bisa dapat belajar membatik dengan berbagai cara. Ada batik cetak, batik tulis, batik print, dan kita jika mengunjungi museum batik tersebut bisa belajar nih bagaimana sih cara menggunakan canting, bagaimana sih cara membatik yang baik, dan kemudian bisa melihat sejarah apa saja yang ada di Pekalongan terkait batik. Banyak sekali jenis-jenis batik di Kota Pekalongan. Nah, kalau kalian kepo, kalian bisa datang banget nih di museum batik. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita cepetin ya perkenalannya. Ini ada kantor DBU yang sekarang menjadi kantor Batik TV. Ini adalah benteng Pekalongan yang dulunya adalah Fort Pekalongan. Kemudian ini nih, ini GKI Pekalongan. Kemudian ada Gedung Limon Factory. Kemudian ada Gedung Baukoil. Kemudian ada Jembatan Loji. Jembatan ini sangat historinya banyak banget deh. Kalian bisa search di Google ya, Jembatan Loji. Lalu yang terakhir adalah bangunan-bangunan ibadah dari berbagai agama. Di antaranya ada masjid, ada gereja Katolik, gereja Protestan,
kemudian ada kelenteng dan vihara dapat dijumpai di daerah kawasan Citayu. Yang pertama, ada Masjid Al-Ikhlas. Lalu ada gereja Katolik, yaitu paroki namanya apa ya? San St. Petrus. Kemudian ada kelenteng Po Antian. Kemudian ada gereja Kristen Jawa Pekalongan. Kemudian ada vihara Bodhidharma. Nanti correctionnya di bawah ya. Oke. Nah, hal ini sangat menarik dan patut untuk diapresiasi. Kenapa? Karena kawasan tersebut bisa menjadi suatu hal yang menjadi ikon harmonisasi perbedaan agama di Kota Pekalongan. Jadi kawasan ini kalau bisa kita lihat nih ya, itu kalau kalian mengunjungi juga di daerah Pekalongan, bangunan-bangunan ini atau tempat peribadahan ini itu ada di sekitar yang jaraknya dekat. Jadi toleransi di dalamnya itu sangatlah harmonis. Oke, nah di kawasan Citayu itu ketika pagi menjadi pusat aktivitas dan olahraga masyarakat serta anak-anak sekolah, sedangkan ketika sore hari dan malam menjadi aktivitas bersantai, berwisata, yang mana ramainya oleh pedagang-pedagang kaki lima dan juga kuliner-kuliner khas Pekalongan. Menurut kalian, nah kira-kira kegiatan apa aja nih yang pernah diadakan di kawasan Citayu, Kota Pekalongan? Karena kan Citayu ini luas, terus asri. Tapi kenapa ya? Kenapa bisa Kota Pekalongan itu menjadi wisata kreatif dan edukatif? Tahu. Karena Kota Pekalongan ini punya hal menarik. Yang pertama, punya hal menarik secara visual yang bisa diberikan kepada pengunjung. Itu ada bangunan khas yang arsitekturnya aja itu masih seperti zaman kolonial. Karena untuk pembangunan kembali di Kota Pekalongan itu hanya untuk memperkuat bangunan itu tanpa mengubah sama sekali, tanpa mengubah yang secara signifikan bangunan-bangunan tersebut dari aslinya atau dari zaman kolonial tersebut. Yang kedua, banyak banget historinya, historikal banget nih bangunan-bangunan tersebut, karena bangunan ini udah lama, banyak sejarahnya. Dari itu kita bisa mempelajari secara historikalnya, dan itu bisa masuk ke dalam edukasi kepada masyarakat atau pengunjung-pengunjung wisatawan yang hadir atau yang mengunjungi Kota Pekalongan. Nah, yang terakhir itu ada suatu karya khas yang dibeli oleh pengunjung sebagai cenderamata atau oleh-oleh. Jadi ada museum batik, karena batik ini bisa menjadi oleh-oleh yang bisa kalian beli dan dengan harga yang cukup murah. Nah, lanjut, kegiatan-kegiatan apa aja sih yang pernah diadakan? Kalau dari bangunan ataupun seni budayanya, itu adalah Pekalongan Art Festival. Pekalongan Art Festival itu diselenggarakan pada tahun 2019. Jadi sebelum Covid ya, diselenggarakan dalam 5 hari pada tanggal 25 sampai 29 Juli. Dengan menampilkan seni dan budaya seperti pameran foto, terus ada karya rupa, kemudian ada pagelaran 14 kreasi tari. Jadi bener-bener memanfaatkan banget komunitas-komunitas yang ada di sekitar Kota Pekalongan, terlebih di kawasan Citayu tersebut. Nah, selain itu ada pementasan musik, temu sastra, berarti sastrawan itu banyak yang hadir ketika itu untuk membagikan, meng-share pengalaman ataupun pelajaran hidup sastrawan itu yang bisa menginspirasi banyak pemuda-pemudi yang menghadiri Pekalongan Art Festival tersebut. Kemudian ada pentas teater dan banyak hal lagi seperti makanan di sana ketika Pekalongan Art Festival ini diselenggarakan. Nah, selanjutnya ada yang berbau edukasi nih, yaitu adalah seminar pelajaran menggambar seni doodle art, di mana seminar ini mengundang narasumber
yaitu Mas Andi Permana yang merupakan seorang praktisi komunitas doodle art Pekalongan. Ini diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2020. Nah, ini kan udah masuk masa-masa era new normal kan, udah COVID saat itu pandemi, jadi diselenggarakan 2 fase yaitu online dan offline. Ini menjadi hal yang bisa melestarikan budaya walaupun masih tengah pandemi. Oke. Yang terakhir itu tentunya yang bisa dibeli oleh pengunjung. Aku saranin ada 1 minuman khas dan juga 1 makanan khas. Ada banyak minuman khas di Pekalongan. Ada teh bandulan. Teh bandulan ini karena sangat otentik banget dari Pekalongan. Ini udah dibuat secara kemasan dan dijual di sekitar Pekalongan. Awalnya aku kira itu teh bandulan itu ada di seluruh Indonesia. Ternyata ketika di Solo nggak ada nih yang namanya teh bandulan. Jadi kalian yang mau ngunjungin kota Pekalongan bisa banget beli teh bandulan karena rasa tehnya, gulanya itu asli dari Pekalongan. Karena kota Pekalongan sendiri itu memiliki pabrik teh dan gula juga yang besar loh. Nah, yang kedua itu ada makanan khas Pekalongan. Makanan khas Pekalongan ini namanya sego mogono. Nah, sego mogono ini dari ujung kota Pekalongan sampai akhir kota Pekalongan itu ujung ke ujung itu banyak sekali pedagang sego mogono karena merupakan makanan khas Pekalongan. Gak hanya di pinggir jalan, apalagi di kawasan Citayu itu udah banyak sekali pinggir jalan makanan lesehan yang isinya adalah sego mogono. Sego mogono bentuknya kayak gini. Ini ada fotonya ya. Nah, sego mogono ini gak hanya dijual pinggir jalan atau rumah makan besar, bahkan ada juga nih sego mogono yang udah dibikin secara instan, yaitu adalah dikalengin. Nah, jadi bisa disebar di seluruh penjuru Indonesia. Jadi kalau kalian main-main bisa beli banget nih makanan dan minuman ini ketika main ke Pekalongan. Dan jangan lupa beli batik di Pekalongan karena Pekalongan adalah kota batik. Alhamdulillah udah sampai di akhir video. Oke, ini adalah daftar pustaka yang tadi aku sampaikan. Kalian bisa baca-baca sendiri ataupun searching di Google. Jangan lupa mampir ke kota Pekalongan. Terima kasih buat yang udah nonton video kali ini. Dan juga terima kasih guru pengampu udah memberikan tugas kali ini. Semoga saya bisa menyelesaikan ini dengan baik. Terima kasih buat semuanya. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.